down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Yang pertama ada kelenjar parotis, berfungsi sebagai penghasil ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim pitialin atau amilase. 2. Kelenjar sublingual, berfungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Yang ketiga, kelenjar submandibular. Fungsi utama dari kelenjar ini adalah menghasilkan air liur. Paling banyak sekitar 70% air liur yang dihasilkan pada kelenjar mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Yang keempat ada faring, berfungsi sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke asofagus. Yang kelima ada trakea. Fungsi trakea salah satunya yaitu untuk membawa udara menuju paru-paru. Yang keenam ada fosafagus atau kerongkongan, berfungsi sebagai pipa penyalur makanan. Yang ketujuh ada lambung, memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isi ke dalam usus kecil. Yang kedelapan ada diafragma, berfungsi untuk membantu saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar, dengan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi diafragma lainnya yaitu mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Yang kesembilan ada limpa. Limpa adalah organ tubuh di dalam rongga perut sebelah kiri atas yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Yang ke-10 ada hati. Hati berfungsi untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh pembuluh vena dan dalam hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Yang ke-11 ada kandung empedu, berfungsi untuk menyimpan atau mengentalkan dan melapis getah empedu di saluran pencernaan. Yang ke-12 ada usus 12 jari atau duodenum, berfungsi untuk memanggil makanan yang sudah setelah dicerna dari perut melalui peligoris atau kutub yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. 13 ada saluran empedu umum, berfungsi membantu pencernaan dengan mengemulsi lemak. Ke-14 pankreas. Fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Yang ke-15 ada colon transversum atau usus besar mendatar, berfungsi untuk mengabsorpsi air dan sebagai tempat pembentukan feses padat. Ke-16 ada small intestine, usus halus. Fungsi utamanya yaitu untuk menyerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserapkan kemudian akan dialirkan ke dalam darah. 17 ada ascending colon atau usus besar naik, berfungsi sebagai tempat penyerapan cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, serta membentuk tinja. 18 sukum, berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dan bantuan mikroorganisme. Yang ke-19 appendix, berfungsi sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin, suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. 20 sigmoid calon, berfungsi yang bentuknya mirip huruf S.
22 ada rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan.